Setiap hari, tiap jam, hitungan menit, bahkan detik, kita tidak pernah tahu berapa banyak manusia yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala diuji dengan sakit, dengan berbagai ragam dan tingkat kelemahan dan kepayahannya. Sakit bisa menimpa siapa saja di antara kita. Penyebabnya pun beraneka ragam. Ada yang sakit karena terluka akibat kecelakaan, karena keracunan makanan, hingga penyakit-penyakit mengerikan yang baru muncul belakangan ini seperti virus Ebola. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuntun umatnya bagaimana seharusnya seorang Muslim yang baik menyikapi saudaranya yang tengah tertimpa musibah atau ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebuah peluang bagi seorang Muslim untuk beribadah dan menggapai pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Peluang ibadah itu adalah menjenguk mereka yang sakit, yang sekaligus menjadi hak bagi saudara kita sesama Muslim. Mungkin selama ini bagi kita menjenguk orang sakit hanyalah bentuk solidaritas pada sesama. Padahal begitu besar keutamaan serta pahala yang akan diraih saat kita menjenguk orang sakit. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan permisalan keutamaan menjenguk orang sakit dengan taman di surga. Sebagaimana sabda beliau, siapa saja yang menjenguk orang sakit akan senantiasa berada di kebun surga sampai ia kembali. Hadis riwayat Muslim. Apa maksudnya? Saat menjenguk orang sakit, kita akan memanen banyak pahala, sebagaimana orang yang berada di kebun surga memanen buah-buahan surga. Subhanallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas Iqbal? Apa kabar Mas Eko? Sehat? Masya Allah. Demamnya lumayan ini ya. Gimana kabarnya? Sudah agak mendingan atau masih sakit? Masih ya, Masya Allah. Mas Ivan sudah lama di sini? Sudah. Sudah ya, Masya Allah. Ini Mas Ivan. Iya. Saya turut bersedih atas sakitnya Mas Eko. Mudah-mudahan lekas sembuh ya. Lalu apakah rahasia sakit yang diderita seorang manusia? Dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan orang yang peduli dengannya? Inilah amalan ringan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun dampak dan balasannya sungguh amat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa setia Hasanah Trans 7. Seringkali sebagian kita hanya merasa perlu menjenguk teman, saudara atau kenalan yang sakit. Yap, ini penyakit yang sekarang seringkali kita anggap sebagai penyakit ringan. Dalam kesempatan lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, barang siapa yang menjenguk orang sakit, ia masuk ke dalam rahmat Allah. Apabila duduk di sisinya, ia
Para ulama menjelaskan maksud hadis ini bahwa bukan berarti Allah benar-benar sakit. Sebab kita telah mengimani dengan sepenuh hati bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki sifat Al-Qawi, yaitu yang maha kuat, tak pernah sedikit pun merasa letih, apalagi sakit. Namun firman Allah dalam hadis ini menunjukkan akan kemuliaan dan keutamaan hamba yang menjenguk saudaranya yang sedang sakit, bahwa ia akan mendapatkan limpahan pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla. 70.000 malaikat memberikan doa bagi setiap muslim yang menjenguk saudaranya yang sakit. Sungguh kemuliaan yang luar biasa. Para malaikat yang tak pernah berdosa dan senantiasa mengagungkan Allah, jika berdoa tak diragukan lagi pasti diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjenguk orang sakit adalah perkara yang ringan bagi kita, namun balasannya luar biasa. Bila 70.000 malaikat berdoa, memohonkan ampun kepada Allah bagi dosa-dosa kita, bukankah ini adalah sebuah penghargaan yang teramat besar bagi kita? Inilah yang dijanjikan Rasulullah SAW. Barang siapa yang mendatangi saudaranya muslim yang sakit untuk menjenguknya, ia berjalan di atas kebun surga hingga ia duduk. Apabila ia duduk, rahmat Allah akan menyelimutinya. Bila waktu itu pagi hari, 70.000 malaikat akan bersalawat kepadanya hingga sore hari. Dan bila ia melakukannya di sore hari, 70.000 malaikat tersebut akan bersalawat kepadanya hingga pagi hari. Hadis sahih riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Menuju tempat tinggal saudara kita. Namun begitu perlu kiranya memperbaiki motivasi atau niat kita menjenguk saudara kita yang sakit. Bila diniatkan untuk meringankan beban saudara kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka langkah kita sudah menjadi amal ibadah yang tentunya akan berbuah manis di kemudian hari. Ada beberapa adab yang diberikan oleh Islam kepada kita sebagai pengikutnya ketika kita ingin menjenguk sahabat kita yang sakit. Yang pertama, yang paling penting adalah kita sama-sama niatkan dengan ikhlas bahwa ketika kita mengunjungi sahabat kita yang sakit itu lillahi ta'ala. Yang kedua, kalau bisa disegerakan. Artinya, jangan kita begitu datang dapat kabar sahabat kita sakit baru berapa hari. Ya baru 2 hari, ntar dah kalau udah 7 hari baru saya tengok, jangan. Karena justru menyegerakannya itu akan memberikan dampak positif yang luar biasa. Yang ketiga, kita pilih waktu yang baik, waktu yang tepat. Jadi jangan kayak sekarang nih, alhamdulillah kan, Mas Eko lagi istirahatnya pas gitu kan, kita datang. Karena kalau seandainya orang datang di waktu yang tidak tepat, itu justru akan membebani sahabat kita yang sakit. Nggak bisa kerja ya, dan orang merasa sulit luar biasa. Kita hibur dia, nggak apa-apa. Hiburnya tentu, hibur yang paling baik adalah satu, menghibur dengan tidak menakut-nakuti. Ya, jangan Mas Ivan datang, mohon maaf, yang sakit seperti ini, kemarin ada teman kita juga meninggal gitu kan. Nah, itu namanya nakut-nakuti, nggak boleh. Yang kedua, nih, hiburan yang paling luar biasa adalah ketika kita menghibur dia dengan nasihat yang baik. Mas Eko sakit luar biasa ya. Nah, Mas Ivan ngasih tahu gitu, bahwa ketika dia sakit, setiap detik sakitnya itu hapus dosa. Nabi SAW ketika mendatangi sahabatnya ditanya sakit nggak? Sakit luar biasa wahai Rasul. Maka Nabi mengatakan sakitmu ini
bisa menghilangkan dosa seperti api menghilangkan karat di besi. Masya Allah. Ya. Lalu, nah ini adab berikutnya adalah adab menjenguk. Adab menjenguk, nah Mas Ivan, alhamdulillah tadi saya lihat di depan udah ada banyak barang bawaan nih. Mas Ivan juga bawa kan, nah adab menjenguk kita bawa bawaan. Ya, jangan datang ke sini malah cari kopi ada gak kopi lah, bahaya kalau begitu kan. Justru kita bawa kasih ya supaya apa, dia merasa terhibur. Nah, buah apa ya yang ya kita tahu walaupun percuma saya bawain juga, yang makan bukan yang sakit, nggak ada masalah. Yang penting ketika kita bawa dia merasa senang ya. Berikutnya, nah di sini adabnya nih. Sebenarnya kalau duduk yang benar ketika menjenguk itu, kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam duduknya di kepala. Nah mungkin bisa langsung praktek Mas Ivan. Nah duduknya Mas Ivan di sini. Ya. Nah posisi duduknya di sini. Ini posisi duduk ketika melihat atau menjenguk orang sakit yang paling benar adalah di sini. Ini posisi duduk yang benar. Jadi ketika kita datang menjenguk orang yang sakit, kita duduk di posisi kepala. Mana yang paling memungkinkan ya? Kalau seandainya bisa di sebelah kanan sahabat kita yang sakit jauh lebih baik, tapi kalau seandainya tidak bisa, boleh di sebelah manapun yang memungkinkan. Di atasnya juga tidak ada masalah ya. Setelah itu jangan lupa untuk sering menasehati kebaikan kepada beliau. Saya yakin jarang sekali orang yang ketika sakit itu bisa menerima takdir itu dengan mudah ya. Pasti dia akan mengeluh ya, kesulitan. Maka peran orang yang datang ini karena tujuannya menghibur dan menasehati, maka banyakkanlah nasihat kepada dia yang baik-baik. Selepasnya juga ada beberapa sunnah yang disunnahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika orang datang menjenguk orang sakit adalah mendoakan. Bagaimana cara mendoakan? Kalau kita lihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah satu saat sahabatnya sakit, lalu beliau memegang kepalanya. Memegang kepalanya masih dipegang kepalanya begini, lalu didoakan. Ya, Allahumma Rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi la shifaan illa dalam penyakit. Saat Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita untuk sakit, tentu tidak terjadi begitu saja tanpa alasan. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan sesuatu tanpa sebab yang mendahuluinya atau tanpa hikmah di balik semua itu. Karenanya tidak pantas bagi kita banyak mengeluh, menggerutu, apalagi berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup adalah ujian, maka setiap apa yang terjadi pada diri kita tak lain adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa senang, bahagia, sedih, sakit, menjadi kaya, miskin, tidak mendapat keturunan, semua itu merupakan bagian dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Boleh jadi kita memandang sesuatu sebagai keburukan, padahal bagi Allah mengandung berbagai kebaikan bagi kita. Terkadang kita hanya menilai suatu peristiwa secara kasat mata saja. Kita lupa akan hikmah di balik rasa sakit yang menimpa tubuh kita. Sakit yang menimpa kita sebenarnya justru proses meringankan penderitaan kita di akhirat kelak. Karena sakit kita itulah yang menghapuskan dosa-dosa kita. Tidaklah sakit seorang mukmin laki-laki dan perempuan, dan tidaklah pula dengan seorang muslim laki-laki dan perempuan, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggugurkan kesalahan-kesalahannya dengan hal itu
sebagaimana bergugurnya dedaunan dari pohon. Hadis riwayat Ahmad. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah kisah yang sangat berharga dan patut kita teladani. Ada seorang sahabat wanita yang menderita penyakit ayan menahun yang cukup mengganggu dirinya. Karena setiap kambuh penyakit ayannya, bajunya tersingkap. Maka saat bertemu Rasulullah, ia meminta doa agar Allah Ta'ala menghilangkan penyakit ayan yang dideritanya. Rasulullah SAW menawarkan dua pilihan. Pertama, Rasulullah akan mendoakannya sehingga dengan izin Allah, wanita itu akan sembuh. Sedang yang kedua, beliau SAW menawarkan kepadanya untuk bersabar atas penyakit yang dideritanya dengan janji balasan berupa surga kelak di akhirat. Wanita itu pun memilih pilihan kedua, yaitu bersabar atas penyakit yang diderita. Mengapa demikian? Karena wanita itu sadar bahwa kehidupan di dunia hanyalah sementara. Begitu pula derita yang dirasakan di dalamnya. Sedang akhirat merupakan kehidupan yang kekal dan abadi. Sungguh pilihan yang sangat bijaksana. Bersabar dengan penyakit yang dideritanya demi sebuah balasan yang tak ternilai harganya kelak di akhirat yang abadi, yaitu surga. Wanita itu pun hanya meminta doa kepada Rasulullah SAW agar saat penyakit ayannya kambuh, auratnya tidak tersingkap dan terlihat orang lain. Rasulullah pun mendoakannya. Sakit merupakan sarana bagi seseorang melatih kesabarannya, tidak mengeluh atas penyakit yang dideritanya. Senantiasa berharap agar penyakitnya menjadi penggugur dosa-dosanya, pemberat amal kebaikannya, peninggi derajatnya di sisi Allah. Begitu berharganya kesabaran itu, sampai-sampai Allah menjanjikan balasan kebaikan tak berbatas, baik di dunia, terlebih kelak di akhirat. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Sakit menjadi sarana bagi seorang muslim untuk melakukan introspeksi diri. Gemerlap kehidupan dunia terkadang membuat kita lalai, bahkan terjerumus ke dalam berbagai kemaksiatan pada Allah Ta'ala. Sakit yang kita derita adalah momen di mana kita dapat benar-benar menyadari akan betapa berharganya nikmat sehat. Sebab nikmat sehat adalah salah satu nikmat yang jarang disyukuri oleh kebanyakan orang. Hingga pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita dengan sakit fisik, kita baru menyadari betapa berharganya nikmat sehat itu. Pantaslah jika jauh-jauh hari Rasulullah SAW mengingatkan kita. Ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia merugi, terhalang dari mendapat kebaikan dan pahala di dalamnya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Ini kita ingatkan kadang-kadang, orang yang sakit kan dia tidak tahu. Maka fungsi kita datang ke dia untuk mengingatkan. Mengingatkan apa? Mengingatkan beberapa hal. Yang pertama, nih juga kalau seandainya datang waktu sholat, ya, datang waktu sholat ingatkan dia. Sudah sholat belum? Ya, saya lagi sakit. Sholat itu dalam keadaan apapun, sebelum Allah cabut nyawa kita masih tetap wajib. Nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Dalam keadaan berbaring begini nih, kita ajarkan dia sholat, ya. Nah, kita ajarkan sholat. Mas Eko, sudah sholat belum? Nah, kalau seandainya sudah, alhamdulillah. Kalau belum, kita kasih tahu. Caranya dia harus tayamum saja, ya. Tidak perlu kalau seandainya dia tidak bisa berwudu, ya, maka tayamum. Tapi kalau seandainya dia udah nggak bisa bergerak juga, tayamum juga susah, maka nanti kita sebagai orang yang datang untuk menjenguk itu mentayamumkan. Setelah sudah, maka orang yang sakit itu menghadap kemana saja. Akan lebih baik kalau seandainya dia sudah posisi kasurnya itu menghadap kiblat. Tapi kalau seandainya belum, maka dia dihadapkan kiblat. Jika memungkinkan, ya, dihadapkan kiblat, lalu sholat. Sholatnya bagaimana? Nah, Mas Eko boleh ikuti saya ya. Nanti koreksi kok sholat. Bukan berarti orang sakit itu jadi tidak sholat, salah ya. Justru di sakit itulah justru dia harus lebih dekat kepada Allah. Sholat saja biasa, coba takbir Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar.
berdua. Ya. Seperti ini ya, posisinya. Lalu ketika kan ruku dan sujudnya dia tidak mungkin untuk mengangkat, maka beri isyarat saja agak sedikit naik kepalanya ketika ruku. Allahu Akbar. Berdiri, sami Allah. Senantiasa untuk mengingatkan dia masih mampu, karena kita kan sebagai orang yang menjenguknya. Terus Mas Eko juga ada adab nih buat orang sakit, ya sekaligus juga kita ingatkan dia masih mampu. Jangan lupa berdoa. Yang paling sakit di mana? Yang dirasakan? Yang paling sakit kepala. Nah, kepala ya. Kalau seandainya kita sedang sakit nih, merasakan sesuatu yang luar biasa sakit, maka pegang yang sakit itu dipegang. Silakan, Mas Eko, pegang bagian kepala yang sakit. Nah, lalu bacakan Bismillah 3 kali. Ya, Assalamualaikum. Nah pemirsa, demikianlah Hasanah hari ini, menyajikan informasi dan tuntunan beraktivitas sesuai sunnah. Semoga tayangan Hasanah hari ini memberikan inspirasi dan motivasi agar kita senantiasa peduli dengan sesama demi meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.